SD fokus tingkatkan kekompakan Timnas Indonesia U23, taklukan junior Manuel Neuer, Tom Haye cetak rekor. Erick Thohir kirim permintaan ke PT LIB. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye tak cuma mencetak gol penyelamat SC Heerenveen dari kekalahan, tapi juga membukukan rekor dalam laga melawan LC20 dalam laga lanjutan Eredivisie pada Kamis dini hari. Haye menuntaskan eksekusi tendangan 12 pas dengan baik dan membuat kiper Twente Lars Unerstal salah tebak. Diketahui Unerstal merupakan junior Manuel Neuer di Schalke. Keduanya sama-sama lahir lewat Akademi Dijknepen. Gol Haye sendiri pada menit ke-57 membuat skor menjadi 3-3. Tidak ada gol lagi dalam laga tersebut. SC Heerenveen yang sempat tertinggal 2 kali itu setidaknya bisa mengamankan 1 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Dengan sebuah gol ke gawang Twente, Haye kini sudah mengemas 4 buah gol dan menjadi rekor tersendiri bagi pemain yang telah malang melintang di Liga Belanda tersebut. Haye punya potensi menambah gol lagi dalam lanjutan Eredivisie musim ini, mengingat masih ada 6 pertandingan sisa hingga akhir musim. Bek kiri Timnas Indonesia Nathan Joeon menceritakan bahwa sang kakek bangga menyaksikan debutnya bersama skuad Garuda. Kepada media Belanda, Omroep Friesland, Nathan Joeon menjelaskan bahwa keluarganya di Indonesia terharu lantaran telah memilih membela lambang Garuda di dada. Terlebih 2 laga bersama skuad Garuda, Nathan telah mencatatkan 1 assist di balik gol debut Ragnar Orotmangun di kandang Vietnam. Kini Nathan menjadi satu nama yang dipanggil Sintayong untuk membela Timnas Indonesia U23 yang akan mentas di Piala Asia U23 2024. Meski begitu, belum ada kepastian apakah Nathan bakal dilepas oleh SC Heerenveen. Sintayong juga mengucapkan sejauh ini tak diketahui apakah pemain berusia 22 tahun ini bisa memperkuat Garuda Muda. Sintayong membawa 28 pemain untuk TC di Dubai dan hanya akan memilih 23 nama guna memperkuat Timnas Indonesia U23. Meski para pemain belum genap, hal tersebut membuat para pemain harus bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, yakni untuk mendapatkan tempat. Menghadapi Qatar di laga perdana, Sintayong menegaskan akan fokus untuk meningkatkan fisik dan kekompakan para pemain. Ia akan mencoba hal tersebut di 2 laga uji coba. Timnas Indonesia U23 sendiri dijadwalkan akan menggelar 2 laga uji coba selama berada di Dubai. Nantinya Pratama dan kawan-kawan akan menghadapi Timnas Arab Saudi U23 pada 5 April dan Timnas Uni Emirat Arab U23 pada 8 April, yang mana berlangsung secara tertutup. Di sisi lain, laga antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Qatar U23 akan berlangsung di Jassim bin Ahmad Stadium Doha pada Senin 15 April. Bek PSIS Semarang Alvendra Dewangga batal bergabung dengan Timnas U23 proyeksi Piala Asia U23 2024. Hal itu diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Dewangga tidak terlihat batang hidungnya di Timnas Indonesia U23 yang saat ini sedang menggelar pemusatan latihan atau TC di Dubai. Usut punya usut, ternyata pemain berusia 22 tahun ini harus menjalani operasi karena ada benjolan di ketiak kirinya. Dewangga pun telah melakukan operasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur pada hari Selasa 1 April kemarin. Pastinya hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sang pemain akan tetap gabung ke Timnas Indonesia U23 atau tidak. Nova menyampaikan kalau Dewangga batal merapat ke skuad Garuda Muda. Namun asisten pelatih Sintayong itu tidak memberikan informasi secara lanjut terkait adanya pemain pengganti atau tidak. Pada Rabu 3 April 2024, PSSI menggelar rapat Komite Eksekutif atau Exco di Jakarta. Dalam rapat itu turut hadir juga operator Liga atau PT LIB untuk membahas peraturan jadwal Liga di tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyampaikan telah meminta PT LIB untuk merancang jadwal kompetisi mulai dari musim depan hingga 2027. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini ingin jadwal kompetisi Liga benar-benar terstruktur dan rapi. Masanya Erick Thohir ingin PT LIB membuat jadwal kompetisi Liga Indonesia tidak berbenturan dengan agenda-agenda penting yang akan dilakukan oleh skuad Garuda. Dia berharap dengan jadwal kompetisi Liga ke depan akan berjalan selaras dengan agenda yang telah dimainkan oleh Timnas Indonesia. Manajer Borneo FC Dandri Dauri mengkritik keras penundaan Liga 1 untuk kepentingan Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya PSSI menilai keputusan menunda Liga 1 adalah keputusan terbaik agar klub melepas pemain terbaiknya ke Timnas U23 Indonesia.
Namun manajer Borneo FC dan Ridauri menyayangkan keputusan ini karena sama sekali tidak berkomunikasi dengan klub sebelumnya. Padahal menurutnya selalu ada rapat terlebih dahulu dengan klub sebelum PSSI mengambil sebuah keputusan. Saat itu memang PSSI hanya melakukan rapat dadakan dengan Exco terkait penundaan liga ini. Perilaku PSSI menjadi fokus utama menurut Dandri karena hal semacam ini tidak hanya sekali terjadi. Hal ini juga semakin diperparah dengan keengganan pelatih Timnas Indonesia Sintayong berkomunikasi dengan klub. Dandri sendiri menilai pelatih asal Korea Selatan itu hanya berlindung di balik Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, Sintayong memang mengakui sulit meluangkan waktu untuk bertemu dengan klub Liga 1. Ia mengandalkan PSSI untuk berkomunikasi dengan klub Real melepas pemain untuk Timnas U23 Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel menyarankan Sintayong untuk kembali seleksi memanggil para punggawa Garuda. Pernyataan ini disampaikan Bung Toel berkaitan dengan kualitas pemain-pemain yang sebetulnya tampil konsisten di Liga 1. Toel menegaskan bahwa sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, Sintayong sebetulnya juga ikut bertanggung jawab, yakni untuk mengakselerasi perkembangan kompetisi di tanah air. Sebab dari sanalah muncul pemain-pemain yang berpotensi jadi amunisi tim nasional. Laki berusia 53 tahun itu menilai Sintayong tak begitu aktif memantau para pemain yang tampil oke di kompetisi domestik. Pada pelatih asal Korea Selatan itu sempat meminta perbaikan Liga 1. Tommy Welly juga berharap Sintayong bisa memanggil pemain-pemain yang sebetulnya tampil oke di Liga 1. Salah satu contoh yang disebut oleh Bung Toel ialah bek Bali United, Ricky Fajrin. Di mata Bung Toel, Ricky Fajrin belum habis, sebab bek berusia 28 tahun itu tampil sangat konsisten bersama Serdadu Tridatu. Selain berstatus sebagai kapten, pemain asal Semarang ini juga terlihat bisa menampilkan performa apik di banyak posisi. Media Korea Selatan Chosun ikut menyoroti viralnya poster yang menyebutkan bahwa Sintayong adalah produk ekspor terbaik dari negeri ginseng dibandingkan dengan Samsung. Poster yang berisikan gambar Sintayong dengan tulisan Korea's Best Export, Sorry Samsung dibentangkan oleh supporter ketika Timnas Indonesia menjamu Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni kalah di Stadion GBK kemarin. Media negeri ginseng tersebut sepakat karena prestasi Sintayong bersama skuad Garuda Indonesia sungguh jelas. Bahkan berkat prestasi mentereng bersama Timnas Indonesia, Sintayong disebut begitu populer di Indonesia dan disamakan dengan grup idol. Gelandang anyar Timnas Indonesia Tom Hayo merasa takjub dengan antusiasme supporter Timnas Indonesia. Meski baru memperkuat Timnas, Hayo merasa takjub dengan antusiasme yang ditunjukkan supporter. Berbeda dengan di Eropa, ia menyebut supporter rela memadati hotel tempat Timnas Indonesia menginap dan menunggu pemain. Kepala media Belanda NOS Haye mengaku diliputi perasaan spesial bisa menjalani debut yang bersejarah bersama dengan Timnas Merah Putih. Sebab Timnas Indonesia sudah 20 tahun tak merasakan kemenangan di kandang Vietnam. Saat ini Timnas Indonesia sedang menempati posisi kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Sintayong itu tertinggal 5 poin dari Timnas Irak yang sedang memimpin klasemen. Terdekat Haye akan kembali diandalkan guna membantu Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga pada Juni mendatang. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.